Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sinau bareng, belajar bareng kitab Fathul Qorib. Sedikit mengenai kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib merupakan sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau menyarahi dari kitab matan yang berupa takrib dari karangan Syekh Abi Syuja'. Syekh Abi Syuja' sendiri merupakan ulama Syafi'iyah pada era kurun 5 Hijriah, pada abad ke-5 Hijriah atau pada tahun ke-500 Hijriah, yang merupakan ulama madhab Syafi'iyah. Dan kitab Fathul Qorib sendiri merupakan salah satu kitab monumental, kitab Syafi'iyah yang monumental di kalangan pesantren, di mana hampir semua pesantren khususnya di Indonesia yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi rutinitas kajiannya itu kalau fikih Syafi'iyah ya menggunakan kitab Fathul Qorib ini. Baiklah, mari kita mulai. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah dulu pada Kiai Musannif. Harapannya semoga kita kelak bisa berkumpul dengannya di hari kiamat, di akhirat, dan juga semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila babil kutub Fathul Qorib al-Mujib syarkan wa ila babil kutub at-takrib Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u tegese ngawiti ngaji sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat loko. Qala dawu sapa Syekh al-Imam kang radi imam, al-alimu kang alim, al-alamatu kang banget ngalime. Rupane Syamsuddin Syekh Syamsuddin, rupane Abu Abdillah Syekh Abu Abdillah, rupane Muhammad Syekh Muhammad bin Qasim kang dadi putra jalere Syekh Qasim Asy-Syafi'i kang basa Syafi'i madhabi. Taqammadahu muga-muga meratani ing Syekh Syamsuddin sapa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah wa ridwanihi lan karidwani Allah. Amin. Alhamdulillahi utawi alhamdulillah iku tabarukan ngalap berkah bi Fatihatil Kitab kelawan Fatihatil Kitab pembukaan kitab Al-Qur'an. Li'annaha krono satemen alhamdulillah iku ibtida'u kullu amrin dan dikawitani saben-saben perkara dibalin kang anduweni tingkah baik, tingkah bagus. Wa khatimati kulli du'ain lan dadi pungkasane saben-saben doa mujabin kang den ijabahi. Wa akhiru da'wal mu'minina lan dan di akhire pira-pira doane pira-pira mukmin fil jannati dalam surga rupane darus thawabi panggonan ganjaran. Ahmada muji sapa ingsun hu ing Gusti Allah an wafaqa ing yento paring pitulung sapa Allah man ing wong aroda kang ngarepake sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah ditafaqquhi krana miter-miter amre fitini ing dalam agama ala wifki muradi ing atase nacoki perkara kang den karepake Allah. Wa usolli lan shalawat sapa ingsun usallimu lan nyuwun keselamatan sapa ingsun ala afdali khalqihi ing atase luwih utama-utamane makhluke Allah rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul mursalin kang dadi gustine pira-pira utusan al-qaidi kang ngucape man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man ngarep-ngarep khairan ing kebagusan yifaqih mongko mahamake sapa Allahu ing man fitini ing dalam masalah agama. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi muddat dzikri dzakirina ing dalam mangsane elinge pira-pira kang eling wasahil ghafilin lan laline pira-pira kang lali.
Wa ba'du lan ing dalam sawise qala Syekh al-Imam al-akhirihi hadza kitab utawi iki kitab iku fi ghayatil hadza utawi iki kitab iku kitabun kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalam katoke karingkes wa tahdibilan bersih wa da'atuhu lan nganggit sapa ingsun ing hadza kitab alal kitab ing atase kitab al-musamma kang den arani apa kitab den arani mau bitakribi kelawan kitab takrib alasane liyang tafa'a supaya bisa manfaati bihi kelawan hadza kitab sapa al-mutajim kang butuh minal mubtadiina saking pira-pira kang ngawiti li furu'i syar'iyyati maring pira-pira cawane syariat wa dinilan agama waliyakuna lan supaya ana apa hadza kitab iku wasilatan dadi lantaran linajati maring nyelamati ingsun yaumaddini ing dalem dinane pembalasan wa naf'an lan manfaati li ibadihi maring pira-pira kaulan Gusti Allah al muslimina kang muslim innahu sa'temene Gusti Allah iku sami'u du'a'i ibadihi zat kang mitanget doane pira-pira kaulane Allah wa qaribu mujibin lan zat kang parek oleh nyembadani waman utawi sapane wong iku qasadahu najjo sapa Allah sapa man ing Allah ya la yakhibu mongko ora tuna sapa man wa idza sa'alaka nalikane takon sapa ibadi kaulane ingsun takoni ani saking ingsun ya fa ini mongko satemene ingsun iku qaribun dat kang parek wa'lam lan ngerti sapa sira annahu satemene kelakuan iku yujadu den temu apa hadza kitab fi ba'din nusakhi hadzal kitab ing dalam sebagian salinane iki ila kitab fi ghairi khutbatihi ing dalam liyane sing dalam sakliyane pembukuane kitab tasmiyatuhu utawi ngarani hadza kitab tarotan ing dalam suci ambalan bitakribi kelawan aran takrib wa tarotan lan ing dalam ambalan kang oneh bi ghayatil ikhtisari kelawan aran ghayatil ikhtisar maka falidalika mengko krana mengkono tasmiyatuhu tarotan bitakrib wa tarotan bi ghayatil ikhtisar ya samaituhu mengko ngarani sapa ingsun bismeni kelawan aran loro ahaduhuma utawi salah sijine ismaini iku Fathul Qaribul Mujib aran kitab Fathul Qarib al Mujib fi syarhi al-Fath takribi ing dalam nyarai pira-pira lafaz takrib wasani utawi kang kaping pindho iku al-Qaulul Mukhtaru aran kitab al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatul Ikhtisari ing dalam nyarai kitab Ghayatul Ikhtisar qala dawu sapa Syekh al-Imam kang dadi imam rupane Abu Thayyib Syekh Abu Thayyib wa yashtaharu lan masyhur sapa Abu Thayyib aidun halimali bi Abi Syuja kelawan Syekh Abi Syuja Syihabil millati kang dadi opore agama wa dini lan tegese agama rupane Ahmad bin Husain Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani saka muga-muga ngirami sapa Allah Gusti Allah tarahu ing pesareane Syekh Ahmad bin Husain sabi barahmati kelawan saosane rahmat wa ridwani lan keridhaan amin waskana hulan muga-muga mangkonake sapa Allah ing Syekh Ahmad bin Husain a'lal faradisil jinani ing ngatasé luwih-luhure surga panggon kenikmatan amin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim abtadi'u ngawiti sapa ingsun kitab ingsun hadza ya kitab ingsun wallahu utawi lafat Allah iku ismun aran lidzati maring zat al-wajibi kang wajib al-wajibil wujudi kang wajib wujude war-rahman utawi lafat ar-rahman iku ablahul luwi ablah luwi umum luwi universal minar rahim saking lafat ar-rahim alhamdulillahi huwa utul alhamdulillah iku as-sana'u pujian ala Allah ing atas Gusti Allah taala halimah lur sapa Allah bil jamili kelawan sifat bagus ala jihati ta'limi ing atase arah-arah ngagungake Rabbin ay malikil alaminat kang Allah iku sifate kang mangerani wong alam kabeh al alamin bi fathil lami wa huwa utawi al alamin iku kama kaya keterangan kaya oleh dawuh sapa Ibnu Malik Syekh Ibnu Malik al alamin iku ismu jam'in isim jamak khosin kang tertentu biman kelawan wong yakilu kang anduweni akal sapa man la jam'a dudud lafaz jamak wa mufradu mufrad lafaz alamin iku alamun lafaz alamun bi fathil lam kelawan den waca fathah lam
li'annahu krana satemene alamin satemene alam bi fathil lam iku ismun aran ama kang umum lima maring perkara lima kedue perkara siwallahi kang saliyane Allah. Wal jam'u tawi jama'e iku khosun kang tertentu biman kelawan wong yakilu kang ngandeni akal sapa man. Wa shallalan muga-muga nambahi sholawat sapa Allah Gusti Allah. Wassalam lan rupa keselamatan ala sedina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad an-nabi kan nabi huwa utawi an-nabi bil hamzi kelawan den waca hamzah berarti an-nabi wa tarki lan tinggal hamzah berarti nabi iku insanun menungso uhya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan den paringi mau bisyar'in kelawan syariat ya'malu kang ngamal sapa insan bi kelawan syara' wa illam yu'mar lan senajan ora den perintah sapa insan bitablighihi kelawan nyampeake syara' ya fa in umira mongko lamun den perintah sapa insan bitablighihi kelawan nyampeake syara' ya fa nabi mongko iku aran nabi wa rasulan rasul aitun halimale wal makna utawi maknane iku yungsi nujulake nyukulake sapa Allah as-sholata ing sholawat wassalamu lan keselamatan alaihi ingat sing nabi wa Muhammadun utawi lafat Muhammad iku alamun alam mangkulun kang den lih kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul min ismil maf'ulil mudha'afil aini saking isim maf'ul bina mudha'af aine wan nabi lafat an-nabi ku badal dari badal minhu saking Muhammad au atfa bayanin utawa dari ataf bayan alaihi ngrasi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-tahirina kang suci kabeh hum utawi alun iku kama kaya keterangan kolahu kang dawuh ake ing masapa Syafi'i aqrabahu rupane aqrabahu pira-pira kerabat Kanjeng Nabi al mukminina kang mukmin min Bani Hasyim saking Bani Hasyim wa Bani Muthalib lan Bani Muthalib wa kilalan den dawuhake waqtarahu lan mili ingkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi annahum sak temene alun iku kullu muslimin saben-saben wong muslim wala'alla qaulhu lan menawa dawuhe ke musannaf rupane at-tahirina iku mutazaun kang den alap min qaulhi ta'ala saking dawuh Allah taala rupane wa tahirukum tadhira wa ala sahabatihi lan ing atase pira-pira sahabat Nabi sahabatun utai sahabatuhu iku jam'u sahibin nabi jama'a lafaz sahibin nabi wa qaluhu tawi dawi ke musannaf rupan ajma'ina iku takidun ngukuake li sahabatihi maring sahabate Kanjeng Nabi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu di sini ada ulama yang membahas tentang masalah bahwasanya hukum Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah karena berdasarkan hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubtada'u Bismillahirrahmanirrahim fa waqtarun ay abtarun. Sunnah di sini ketika memang di situ dalam hal-hal yang nanti memiliki suatu nilai kebaikan, maka disunahkan bagi kita untuk membaca bismillah. Tapi bismillah juga nanti membaca bismillah juga bisa dihukumi haram pada suatu perkara yang secara dzatiyahnya itu memang hukumnya haram, seperti halnya minum khamr. Orang yang minum khamr itu hukumnya itu haram membaca bismillah karena dzatiyah khamr itu sendiri haram. Dan juga makruh pada suatu perkara yang dzatiyah perkara itu sendiri hukumnya makruh, seperti halnya memandang farji di seorang suami melihat farji atau alat kelamin istrinya, itu hukumnya makruh ketika membaca bismillah. Nah, yang menjadi catatan pada hukum haram dan makruh di sini ketika memang
haram dan makruhnya itu disebabkan karena nafsul amrinya, artinya pada dzatiyah itu sendiri. Seperti tadi kalau yang khomer itu haram karena memang khomer itu sendiri haram. Ada juga membaca bismillah seorang suami melihat kelamin istrinya itu hukumnya makruh, itu juga karena melihat atau dzatiyah melihat farji sendiri itu hukumnya makruh. Sehingga nanti di sini mengecualikan pada keharaman-keharaman yang bukan ditimbulkan oleh dzatiyah atau nafsul amri, tetapi karena adanya faktor lain, atau kalau dalam bahasanya itu amrul kharij. Seperti halnya orang berwudu menggunakan air ghosoban, itu kan nggak boleh, haram. Tapi keharamannya itu bukan dzatiyah wudunya itu sendiri, tapi karena dia itu mengambil air ghosobannya. Sehingga dalam konteks wudu menggunakan air yang digosok ini tetap disunahkan membaca bismillah, karena haramnya itu bukan karena dzatiyahnya tapi ada faktor lain. Atau juga yang makruh yang karena ada faktor lain, semisal contohnya adalah kalau yang makruh karena perkara yang baru datang itu memakan bawang. Kalau makan bawang itu hukumnya makruh ketika di situ menimbulkan bau yang menyebabkan orang lain itu nggak suka. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau dzatiyah bawang itu sendiri itu ya boleh-boleh saja kita makan bawang. Nah ini kan makruhnya kan ada amrul kharij. Kemudian juga bismillah juga bisa dihukumi wajib membacanya ketika dalam Al-Fatihah. Ketika sholat membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib membaca bismillah, karena bismillah itu merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah hukum baca bismillah itu mubah pada perkara-perkara yang mubah. Contohnya sesuatu yang tidak memiliki kemuliaan dalam syariat, seperti memindah benda, memindah harta benda. Kita ingin mengangkat benda kita dipindah ke tempat yang lain, itu membaca bismillah hukumnya itu mubah, dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak masalah. Sehingga dari sini hukum membaca bismillah itu ada 5. Pertama sunnah, wajib, makruh, kemudian pertama itu sunnah, haram, makruh, wajib sama mubah. Kalau sunnah ini ketika dalam suatu hal yang bernilai kebaikan. Kalau yang haram pada perkara yang haram seperti minum khamr, dan makruh itu pada perkara yang makruh seperti halnya melihat seorang suami melihat alat kelamin istrinya. Namun yang perlu digarisbawahi pada makruh dan haram di sini, ini ketika memang perkara yang haram dan perkara makruhnya itu memang dzatiyah itu sendiri, bukan karena faktor lain. Sehingga di sini mengecualikan keharaman yang ditimbulkan oleh seorang yang berwudu dengan menggunakan air ghosoban, dan juga kemakruhan yang ditimbulkan oleh seorang yang memakan bawang. Itu tetap sunnah ketika membaca bismillah. Dan yang keempat itu adalah wajib ketika sholat, yakni baca Al-Fatihah. Yang kelima adalah mubah, yakni suatu perkara-perkara yang tidak ada memiliki nilai kemuliaan. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Telah berkata seorang syekh yang sangat alim alamah, yakni Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Beliau merupakan ulama bermadzhab Syafi'i. Semoga Allah memberikan naungan rahmat dan keridhaan kepadanya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitabi li annaha ibtida'u kulli amrin tibalin wa khatimati kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darus thawabi.
Lafaz alhamdulillah ini tabarukan atau mencari keberkahan dari Fatihatul Kitab, pembukaan Al-Quran. Mengapa? Karena sesungguhnya alhamdulillah itu merupakan lafaz hamdalah merupakan permulaan dari setiap perkara yang memiliki suatu nilai kebaikan, dan juga menjadi akhir setiap doa yang diijabahi dan menjadi akhir doanya orang-orang mukmin di surga, tempat balasan pahala. Jadi hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yabtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa aqdarun ay abtaun, yakni setiap perkara baik yang memiliki setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan tidak diawali dengan bismillah itu kurang berkah. Ini menurut salah satu ada redaksi hadis yang juga mengatakan itu redaksinya bukan bismillah tapi hamdalah. Kullu amrin dibalin la yabtada'u bilhamdilillah fawaqtaun. Di setiap perkara yang memiliki kebaikan tidak diawali dengan alhamdulillah maka itu kurang barokah. Ya. Ahmadahu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fiddin ala wifqi muradihi wa usalli wa sallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi mutatadzikri dzakirina wasyahwal ghafilina. Kemudian saya memuji kepada Allah yang telah memberikan pertolongan kepada orang yang ia hendaki, yakni para hamba-hambanya, untuk memaham masalah agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Salawat serta salam saya tujukan kepada makhluk yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terkait masalah agama. Wa ala alihi wa sahbihi mutatadzikri dzakirina wa sawal qaflina. Dan juga semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi di masanya ingat orang-orang yang ingat dan pelupanya orang-orang yang lupa. Wa ba'du hadza kitabi fi ghayatil ikhtisari wa tahdhibi. Setelah itu Kemusonep mengatakan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas dan telah selesai pembenahannya. Wa waqtuhu 'ala al-kitabi al-musamma bi taqrib li yantafa'a bihi al-mutajim minal mutadiina li furu'i syar'iyyati wa dini. Saya mengarang kitab ini dengan nama kitab takrib supaya kitab takrib ini bisa bermanfaat bagi seorang yang butuh memahaminya, yakni para pemula-pemula yang masih pemula dalam memahami furu' ya syariat dan juga agama. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li ibadihi al-muslimin innahu sami'u du'ai ibadihi wa qaribul mujibin. Dan juga supaya kitab ini menjadi lantaran atau wasilah keselamatanku di yaumil akhir, dan juga bermanfaat, kitab ini juga bisa bermanfaat bagi para hamba-hambanya Allah yang muslim. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar para hambanya dan zat yang begitu dekat ijabahnya. Wa man qasadahu la yukhibu wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan seorang yang tertujuan kepada Allah maka dia tidak akan pasti merugi. Dan ketika wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hambaku bertanya kepadamu masalah diriku, maka jawablah sesungguhnya aku adalah zat yang dekat. Wa'alam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghayatil khutbatihi tasmiyatu taratan bi taqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Ketahuilah sesungguhnya ditemukan pada sebagian redaksi, sebagian salinan kitab ini, bukan daripada pembukuan kitab ini, itu
dalam satu tempo dinamakan dengan kitab takrib, dan dalam tempo yang lain itu dinamakan dengan Ghayatul Ikhtisar. Ya falidhalika samaitu bismaini ahaduhuma Fathul Qarib al-Mujib fi syarh al-Fadil takrib wa tsani al-Qaul Mukhtar fi syarh Ghayatul Ikhtisar. Maka dari itu saya namai kitab ini dengan dua nama. Pertama adalah kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyerahi beberapa lafaz takrib, dan yang kedua adalah kitab Qaulul Mukhtar yang menyerahi Ghayatul Ikhtisar. Qala Syekh wal Imam Abu Thayyib wa ishtaharu aidan bi Abi Syuja' Syihabil Millati wa Dini Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani syaqallahu tharahu sabiba rahmati wa ridwani wa askanahu al-fadhisil janani. Telah berkata seorang imam Abu Thayyib dan juga masyhur pula disebut dengan Syahabi Syuja' yang merupakan cahaya agama, yakni Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani. Semoga Allah memberikan kuburannya dengan kucuran rahmat dan juga keridhaan, dan semoga Allah menempatkan beliau pada surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wallahu ismun li dzatil wajib al-wujudi ar-rahmani ablagh minar rahim. Beliau Syekh Abu Thayyib berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, saya memulai kitabku dengan bahasan Allahu ismul lidzatil wajibil wujud. Lafaz Allah itu merupakan nama bagi zat yang wajib wujudnya. Ar-Rahman ablagh minar rahim, dan lafaz Ar-Rahman itu lebih universal, lebih umum maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillah wa athana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili 'ala jihadi ta'limi. Jadi alhamdulillah itu merupakan suatu lafaz pujian kepada Allah dengan sifat keindahannya atas dasar mengagungkan. Rabbi ay malikil alamin bi fathil lam wa huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in khasun biman yaqilu la jam'un. Kemudian Rabbil alamin, bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang menguasai seluruh alam. Lafaz al-alamin sendiri dengan dibaca fathah lamnya, al-alamin bukan al-alimin. Ini nanti seperti halnya statement yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik merupakan sebuah isim jamak yang dikhususkan bagi orang yang berakal, bukan berupa jamak. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam, dan nanti mufrad daripada alamin itu nanti adalah alamun dengan dibaca fathah, bukan alimun tapi alamun. Li'annahu ismun amun lima siwallahi wal jam'u khasun biman yaqilu. Mengapa kok al-alamin itu dinamakan isim jamak sedangkan mufradnya itu adalah alam? Karena alam itu nanti cakupan maknanya itu umum bagi perkara selain Allah. Maka dari itu wal jam'u khasun biman yaqilu, dan jamaknya itu terkhusus hanya bagi orang yang berakal saja. Jadi kan alamin tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Malik itu merupakan isim jamak. Karena apa? Bukan berupa jamak, karena kalau kita perhatikan alamin yang berupa lafaz karakter jamak dan alam yang berupa mufrad, itu kalau kita lihat kandungan maknanya, kalau alamin itu nanti hanya terkhusus bagi orang yang berakal. Namun alam yang mufradnya sendiri itu maknanya lebih umum. Yang penting perkara-perkara selain Allah, baik itu tumbuhan, hewan, batu, atau yang lainnya. Intinya adalah makhluk itu nanti tergolong pada alam. Makanya di sini alamin dinamakan isim jamak, bukan jamak. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun wahya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Salat serta salam semoga sudah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sesosok nabi.
An-Nabi dengan Hamzah atau watarki tinggal di tanpa Hamzah, berarti An-Nabi atau Nabi bisa dua wajah. Itu pengertian adalah seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat untuk diamalkannya, dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka ketika nanti dia diperintah untuk menyampaikan pula kepada umatnya, selain juga diamalkan untuk dirinya sendiri, maka dia merupakan seorang nabi dan juga rasul. Wal makna yunsi'u as-salata wassalamu alaihi, makna dari wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi, semoga Allah itu memberikan kerahmatan, penghormatan dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismi maf'ulin al-muta'afil aini wan nabiyyu badalu minhu aw atfu bayanin alaihi. Kemudian lafaz Muhammad itu merupakan isim alam perpindahan dari isim maf'ul yang berupa bina mudha'af ain fi'ilnya. Jadi ini merupakan isim maf'ul awalnya, kemudian diganti atau dipindah ke isim alam menjadi sebuah nama. Dan lafaz an-nabi itu menjadi badal dari lafaz Muhammad atau ataf bayan terhadap lafaz Muhammad. Wa ala alihi at-tahirinahum kama qala asy-Syafi'i aqribu al-mu'minuna min bani Hashim wa bani Muthalib. Wa qila ikhtaru an-Nawawi annahum kullu muslimin. Dan juga semoga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, orang-orang yang suci. Alun atau alun keluarga, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu merupakan kerabatnya Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi orang-orang mukmin yang kerabatnya Nabi dari jalur Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi ada suatu pendapat, dan juga pendapat ini merupakan yang diklaimkan oleh Imam Nawawi, alun itu adalah setiap orang muslim. Yang penting dia muslim, itu termasuk dalam kategori alun. Itu kalau menurut pendapat Imam Nawawi. Wa ala qulhu at-tahirina mutaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tadhira. Dan kemungkinan ucapan Kiai Musoneb mencantumkan alun at-tahirina ini diambil dari firman Allah yang berbunyi wa yutahhirukum tadhira. Wa ala sahabatihi jam'un sahibun nabi. Dan juga semoga tercurah limpahkan kepada sahabat Nabi, di mana sahabatihi itu merupakan jamak daripada lafaz sahibun nabi. Wa qaluhu ajma'ina taki dunni sahabatihi, dan ucapan Kiai Musnad yang berupa ajma'ina ini merupakan taukid terhadap lafaz sahabatihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.